Jika ada orang Islam mengatakan tidak mungkin mayit sudah hancur jadi tulang belulang kelak dibangkitkan, maka jawablah dengan menggunakan Quran surat Al-Hajj ayat yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhir-akhir ini semakin banyak, semakin viral, menyebar di dunia medsos, media sosial, terutama di YouTube. Ada beberapa orang yang mengaku ustadz, menganggap dirinya ustadz, mengatakan bahwa tidak mungkin bahwa mayit-mayit yang sudah menjadi tulang belulang hancur di dalam tanah itu kelak disatukan kembali dengan ruhnya, dengan nyawanya akan dibangkitkan ke alam akhirat. Mereka dengan menggunakan otak logikanya. Mereka katanya berpikir logis. Yang logis dong. Kan mayat itu tidak hanya di dalam kuburan saja yang hancur menjadi tulang belulang. Tetapi ada mayat yang dibakar, sudah menjadi debu. Ada mayat yang dimasukkan di dalam samudra, di dalam lautan, sudah hancur dimakan oleh ikan. Mana mungkin kelak akan disatukan kembali dengan nyawanya, kemudian akan masuk ke alam akhirat. Ini kata mereka. Mereka ini merasa sok paling pinter, sok paling rasionalis, sok paling logis, tetapi aslinya mereka bodoh. Bodoh. Ini namanya pendangkalan akidah. Oleh sebab itulah wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat, siapapun yang mendengar video ini, tolong ini dibantu untuk disebar-sebarkan, karena akhir-akhir ini di akhir zaman banyak orang yang mengaku dirinya Islam tetapi melakukan pendangkalan akidah. Akidah umat Islam, terutama umat Islam yang masih awam, berusaha untuk didangkalkan. Kalau akidah yang diserang ini sangat berbahaya sekali. Mengapa? Akidah itu adalah keimanan. Kalau imannya umat Islam sudah hancur, maka amal ibadahnya bisa rusak semuanya. Nah, kalau sudah amal ibadahnya ini rusak seluruhnya, maka sia-sia, karena imannya rusak, maka amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Oleh sebab itulah wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat, mari kita bareng-bareng, kita sama-sama amar ma'ruf nahi mungkar. Al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil mungkari. Mengajak untuk kepada yang baik dan mencegah dari kemungkaran, terutama kemungkaran pendangkalan akidah. Upaya usaha orang-orang yang mendangkalkan akidahnya kaum muslimin wal muslimat. Ingat, kalau ada orang yang mengatakan enggak mungkin seperti itu, yaitu tulang-tulang akan disatukan kembali dengan nyawanya, dengan jiwanya masuk ke dalam akhirat, maka ingat, jawablah dengan menggunakan surat Al-Hajj ayat yang kelima. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'thi. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Wahai manusia, seluruh manusia. Kalau yang dipanggil manusia, yang diseru manusia itu semuanya, baik yang mukmin, yang muslim maupun yang kafir maupun yang munafik, semuanya diseru oleh Allah. Wahai manusia, in kuntum, jika ada oleh kalian, fi raibin, yaitu di dalam keraguan-raguan, minal ba'thi, dari hari kebangkitan. Wahai manusia, wahai seluruh manusia, jika kalian ragu-ragu di dalam hari kebangkitan bahwa Allah azza wa jalla itu mampu membangkitkan manusia dari alam kubur, baik yang mati dibakar sudah menjadi debu, maupun yang ada di dalam kuburan sudah menjadi tulang belulang, maupun mayitnya yang sudah hancur remuk dimakan oleh ikan-ikan di dalam lautan, fa inna khalaqnakum, maka ingatlah, sesungguhnya kami, kata Allah, khalaqna, yaitu telah menciptakan oleh kami kepada kalian, min turabin, dari debu, dari tanah, yaitu Nabiullah Adam. Dari mana asalnya Nabi Adam? Ya kan? Dari tanah, dari debu. Nabi Adam awalnya enggak ada. Kemudian diciptakan oleh Allah dari mana? Dari tanah. Jadi ada. Tsumma min nutfatin, kemudian dari nutfah, nutfah sperma. Siapa yang diciptakan oleh Allah dari nutfah? Ya seluruh anak turun Adam. Kalau Nabiullah Adam itu dari tanah, kemudian Hawa dari tulangnya Nabi Adam. Sedangkan anak cucu Adam diciptakan oleh Allah dari sperma, dari air.
Thumma min alaqatin, kemudian menjadi alaqah, darah yang menggumpal, yang menggantung. Thumma min mudghatin, kemudian dari sekerat daging, dari air sperma, kemudian prosesnya berubah menjadi darah, kemudian proses berubah menjadi segumpal sekerat daging. Mukhallaqatin, yang diciptakan, wa ghairi mukhallaqatin, dan yang tidak diciptakan. Artinya ada yang jadi manusia, jadi janin, dan ada yang gugur di dalam kandungan. Linubayyina lakum, agar menjelaskan oleh kami, kata Allah, lakum, kepada kalian. Jadi jelas, kalau ada orang yang meragukan tentang hari kebangkitan, bahwa Allah Azza wa Jalla itu mampu membangkitkan manusia dari kuburan, baik yang sudah remuk tulang belulangnya, maupun yang sudah menjadi debu, menjadi abu, atau yang di dalam lautan, maka semuanya itu mampu dibangkitkan oleh Allah kembali utuh kembali. Mengapa? Lah, kita dulu dari mana coba? Kita dulu kan tidak ada, sekarang menjadi ada kok, sok keminter, sok paling logis, sok paling logika. Cobalah mari kita renungkan. Kita ini semuanya, kita dulu itu nggak ada. Kemudian yang mampu mengadakan siapa? Hanya Allah. Allah menciptakan kita dari mana? Dari air. Air kok bisa menjadi darah? Darah kok bisa menjadi daging? Daging kok bisa menjadi manusia tumbuh dewasa? Kemudian setelah muncul di muka bumi, punya otak, pikiran, kok langsung meragukan Allah mampu atau tidak membangkitkan manusia dari alam kubur, meremehkan Allah namanya. Nggak sadar. Dulu kita dari mana? Kalau Allah bisa menciptakan kita dari proses air menjadi darah, menjadi daging, kemudian lahir. Lahir itu nggak langsung besar, tapi dari bayi. Oleh sebab itulah Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita berulang kali. Baca dan pahami di dalam surat Al-Hajj ayat ke-5. Wa nuqirru fil arhami ma nasya'u ila ajalin musamma. Dan menetapkan oleh kami, kata Allah, fil arhami, di dalam rahim-rahim manusia, rahim-rahimnya ibu, ma nasya'u, selama menghendaki oleh kami, kata Allah, ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Thumma nukhrijukum tifla, kemudian mengeluarkan oleh kami, kata Allah, kepada kalian tiflan, dalam keadaan kecil. Kita ini dulu masih kecil, nggak ngerti apa-apa lah, kok sekarang sudah dewasa, merasa sudah doktor, profesor doktor, kemudian mengotak-atik akalnya. Masya Allah, katanya bahwa manusia itu tidak mungkin nanti sudah jadi tulang belulang, kemudian disatukan kembali dengan nyawanya. Kata siapa? Kamu dulu dari mana? Kamu dulu dari bayi. Sebelum bayi malah dari air, sperma yang sangat hina-dina. Siapa yang mampu menciptakan kamu? Allah. Allah pun juga mampu nanti mengeluarkan manusia dari alam kuburnya, akan menyatu kembali dengan rohnya, akan masuk ke dalam alam akhirat. Demikian, wallahu ta'ala alam.